البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar yang ditafsirkan oleh sekumpulan para ulama asbahumullah berdasarkan penafsiran para salaf. Penafsiran yang ringkas, simple, namun mencocoki dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuki penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-95 dari surat Al-An'am, masih juz yang ke-7. Perhatikan barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala berkata, innallaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy dzalikumullah fa anna tufakun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menumbuhkan biji-bijian dan biji kurma. Nawa itu khusus biji kurma. Jika nawa itu biji kurma. Kalau hab itu biji-bijian umum seperti padi, jagung. Itu siapa semuanya menumbuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum atau kita nanam awal mulanya bentuknya jagung gitu aja. Tapi ternyata jagung yang ditanam tersebut di dalam bumi, di dalam tanah itu terbelah gitu loh. Sehingga muncullah barakallahu fikum menjadi tanaman. Ya enggak? Nah, menjadi pohon yang besar, berbuah jagung. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat, yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyit minal hayy. Zat yang mengeluarkan kehidupan dari kematian dan yang mengeluarkan kematian dari kehidupan. Ini penafsirannya beda-beda para ulama menafsirkannya. Ada yang mengatakan mengeluarkan kehidupan dari kematian seperti manusia dan hewan. Yang semula adalah nutfah, air mani, bisa dikatakan secara globalnya benda mati, tapi setelah itu mengeluarkan kehidupan menjadi manusia, menjadi hewan. Ada juga yang menafsirkan telur dengan barakallahu fikum ayam misalkan. Awal mula Allah Ta'ala menciptakan telur tersebut. Secara globalnya benda mati, tapi keluar dari telur benda yang hidup, yaitu ayam. Paham ya? Atau dibalik, ayam hidup mengeluarkan sesuatu yang mati, itu telur. Itu sebagiannya ada yang menafsirkan seperti itu. Kita lihat di sini, dzalikumullah, itu semua tadi adalah Allah yang melakukannya. Fa anna tufakun, maka bagaimana mungkin mereka bisa dipalingkan? Sudah jelas-jelas enggak ada yang mampu menumbuhkan biji-bijian, menumbuhkan biji kurma. Yang mampu hanya Allah Ta'ala, tapi mereka berpaling. Mereka apa? Berpaling dari kebenaran dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun sabahumullah, innallaha ta'ala yashqul habba fayukhriju minhu az-zar'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang membelah biji-bijian, kemudian mengeluarkan dari biji-bijian tersebut tumbuhan atau tanaman. Paham ya? Tumbuh menjadi pohon. Baik itu pohon padi atau pohon jagung. Wa yashqun nawa, dan juga zat yang membelah nawa. Nawa itu biji kurma. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, nawa itu khusus biji kurma. Fa yukhriju minhu asy-syajar. Kemudian Allah Ta'ala keluarkan dari biji tersebut syajar, pohon. Yukhrijul hayya minal mayyit,
zat yang mengeluarkan kehidupan dari kematian, kal insan wal hayawan masalan minan nutfah. Seperti manusia, hewan itu kan hidup. Yang awal mulanya adalah nutfah, yaitu setetes air mani. Benda mati kan awal mulanya. Naam. Wa yukhrijul mayyit minal hayy. Dan zat yang mengeluarkan kematian dari kehidupan, kan nutfah minal insan. Seperti an-nutfah minal insan wal hayawan, seperti air mani dari manusia dan dari hewan. Dzalikumullah ay fa'ilu hadza. Itu semua tadi adalah Allah yang melakukan semua ini tadi. Huwallahu wahdahu la syarikalah al-mustahiqqu lil ibadah. Dialah Allah taala semata, tidak ada sekutu baginya, zat yang berhak untuk diibadahi. Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Antum saksikan, antum perhatikan, kadang kita nanam jagung, nanam padi, itu kan kalau dipikirkan, diperhatikan secara detail itu kan sangat apa? Mengharukan gitu ya. Semula cuma biji-bijian ditanam, kemudian tumbuh apa? Tumbuh-tumbuhan. Keluar, nah barakallahu fikum, pohonnya, daunnya. Satu jagung jadi beberapa apa? Beberapa biji, bayangkan itu. Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan. Nah barakallahu fikum, luar biasa ya. Nah, kita lihat lagi. Fa kaifa tusrafuna 'anil haqqi ilal batil fata'buduna ma'ahu ghairah. Maka bagaimana justru kalian dipalingkan dari al-haq menuju kebatilan, kemudian kalian mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala? Sudah jelas-jelas enggak ada yang menciptakan, enggak ada yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan kecuali Allah, tapi mereka tetap berpaling, malah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, nyembah batu, nyembah bulan, nyembah bintang, nyembah benda-benda yang barakallahu fikum tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak pula mendatangkan apa? Barakallahu fikum bahaya. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Ayat yang berikutnya 96. Wa huwal lanam falikul isbahi wa ja'ala al-laila sakanan wasyamsa wal qamara husbana dzalika taqdirul azizil alim. Artinya apa? Zat yang telah membelah cahaya pagi hari yang semula malam dibelah, muncullah apa? Muncullah cahaya di pagi hari. Allah Subhanahu wa taala. Kegelapan malam yang gelap gulita akhirnya apa? Allah taala barakallahu fikum belah, dijadikan muncullah pagi hari. Wa ja'ala al-laila sakanan, dan zat yang menjadikan malam hari sebagai tempat untuk istirahat. Waktu istirahat pagi, siang, sore manusia kerja, letih, capek, malam hari istirahat. Bayangkan tempat istirahat. Biasanya orang istirahat malam hari. Ya enggak? Bekerja ya pagi, siang, sore, tapi malam hari istirahat. Wasyamsa wal qamara husbana, dan zat yang menjadikan matahari dan bulan sebagai barakallahu fikum perhitungan kalian. Maksudnya bagaimana? Maksudnya terkadang zaman dahulu dan mungkin sampai sekarang pun perputaran waktu itu menggunakan bulan dan juga matahari. Seperti apa? Barakallahu fikum. Ya tanggal 1 bulan ini, paham ya? Tanggal 2 bulan ini Syawal misalkan. Semuanya perputaran bulan dan matahari. Naam. Dzalika taqdirul azizil alim, yang itu semuanya adalah takdir, ketetapan zat yang maha kuasa, zat yang maha bijaksana, zat yang maha perkasa. Itu zat yang maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah. Berkata ahli tafsir asbahumullah, wallahu subhanahu wa ta'ala huwa alladhi syaqqa dhiya as-sabah min dhulamil lail. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang membelah cahaya pagi hari dari kegelapan malam. Wa ja'ala al-laila mustaqarra, dan Allah telah jadikan malam hari sebagai tempat untuk menetap dan istirahat. Yaskun fihi man yat'ab bin nahar fayakhudha nasibahu minar rahah, yaitu waktu yang orang tersebut apa? Istirahat di waktu tersebut. Orang yang capek di siang hari kemudian mengambil bagiannya untuk istirahat di malam hari. Paham ya? Biasanya kan normalnya seperti itu, malam istirahat,
pagi kerja. Itulah waktu malam yang Allah Ta'ala awal mulanya hukum asalnya Allah Ta'ala menjadikan tempat istirahat. Wa ja'ala asy-syamsa wal qamara yajriyan fi fulkayhima, dan Zat yang menjadikan matahari dan bulan alhamdulillah berjalan pada sesuai dengan perputaran keduanya bihisabin mutqan muqaddar, dengan apa? Perhitungan yang akurat dan juga ditetapkan. La yataghayyar wa la yattarib, tidak berubah dan juga tidak goncang. Perputarannya sangat rapi dan juga sangat teratur. Begitu datang bulan, hilanglah matahari. Begitu datang matahari, hilanglah bulan. Itu secara global seperti itu. Nah, begitu datang siang, hilang malam. Datang malam, hilang siang. Silih berganti secara rapi dan teratur, tidak berubah dan tidak apa? Goncang. Dzalika taqdirul azizil ladzi azza sultanuh. Itu semua ada takdir Zat yang Maha Kuasa. Yang apa? Yang Maha Mulia kekuasaannya. Al-alimu bimasalihi khalqih. Zat yang Maha mengetahui terhadap apa? Masalih, manfaat-manfaat makhluknya. Wa tadmiru syu'unihim, dan zat yang mengatur urusan-urusan makhluknya. Wal azizu wal alim. Aziz dan alim, zat yang Maha perkasa, zat yang Maha mengetahui. Min asma'illahil husna, termasuk dari nama-nama Allah Ta'ala yang indah. Yadullani ala kamalil izzah wal ilm, yang mana dua-duanya menunjukkan kesempurnaan. Nam izzah itu kemuliaan, wal ilm dan kesempurnaan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya teratur. Mulai dari penciptaan, susunan, tidak pernah tertukar Allah Subhanahu wa taala dalam apa? Menciptakan makhluknya. Yang pohon ya pohon, yang buah-buahan tetap buah-buahan, yang hewan tetap hewan. Antum saksikan. Nah, buah, taruhlah buah mangga. Nah, Allah Ta'ala takdirkan, Allah Ta'ala ciptakan ketika berbuah ya buah mangga. Enggak pernah tertukar pohon mangga buahnya pepaya misalkan. Paham ya? Keluar gitu berbuah pepaya. Kan enggak ada. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya benar-benar na barakallahu fikum hikmah hakim, zat yang bijaksana, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Na'am barakallahu fik, seperti itu. Kita ambil lagi. Qala Allah Ta'ala berkata, ayat yang selanjutnya 97. Wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Dan dialah zat yang telah menjadikan untuk kalian bintang-bintang agar kalian menjadikan sebagai petunjuk. Petunjuk apa? Perjalanan di kegelapan malam hari, baik daratan maupun baik di daratan dan juga di lautan. Zaman dahulu petunjuk arahnya bintang. Paham ya? Mereka paham, orang-orang yang sudah barakallahu fikum terbiasa perjalanan safar jauh, kemudian mereka penunjuk arahnya bintang. Barat, timur. Paham ya? Menggunakan apa? Bintang tadi itu. Naam. Karena bintang Allah Ta'ala ciptakan di samping sebagai penunjuk arah, apalagi perhiasan langit. Kemudian sebagai apa lagi? Pelempar setan. Paham ya? Fungsinya itu di antaranya. Paham ya? Hiasan langit ya bintang. Pelempar setan, namrujumal syayatin ya bintang. Kemudian apa? Barakallahu fikum menuju arah bintang. Masya Allah, makhluk yang sangat mulia. Kita lihat lagi barakallahu fikum. Qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun, dan sungguh kami telah merinci ayat-ayat kami bagi orang-orang yang mereka mengetahui dari kalangan ulul albab, orang-orang yang memiliki mata hati sehingga memahami dan mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mufassirun asbahumullah wallahu subhanahu walladzi ja'ala lakum ayyuhan nas an-nujuma 'alamatin. Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menjadikan untuk kalian wahai segenap manusia, menjadikan apa? Bintang-bintang sebagai tanda ta'rifuna biha turuq lailan idza dhalaltum, sebagai tanda yang kalian akan mengetahui jalan-jalan tersebut ketika di malam hari apabila kalian tersesat. Zaman dahulu orang musafir safar itu enggak ada, Google Map itu enggak ada. Ya kan?
Nah, barakallahu kompas-kompas yang istilahnya yang canggih itu enggak ada ya, pakai bintang zaman dahulu. Kalau zaman sekarang kan pakai Google Map, jalan ya. Jalan. Walaupun istilahnya jauh pun tahu. Karena kemajuan teknologi tadi. Wa illa pada asalnya zaman dahulu mereka ketika perjalanan kegelapan malam, barakallahu fikum, itu mereka menggunakan bintang. Masya Allah. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Bisababid dzulma asy-syadidah fil barr wal bahr, dengan sebab kegelapan yang sangat dahsyat, kegelapan yang sangat gelap di daratan dan juga di lautan. Mereka menggunakan bintang menuju arah mereka. Nah, yang sudah pengalaman paham tentang arah-arah tersebut dengan melihat bintang tadi itu. Qad bayyana al-barahin al-wadhihah, sungguh kami telah menjelaskan bukti-bukti yang sangat jelas dan gamblang nyata. Liyatadabbaraha minkum ulul ilmi billah wa syar'ih, agar orang-orang yang berilmu di antara kalian, yang berilmu tentang Allah dan syariatnya, bertadabbur, merenungi kembali bahwasanya benar apa yang Allah Ta'ala katakan dan apa yang Allah Ta'ala tunjukkan untuk apa? Nah, barakallahu fikum, hamba-hambanya. Kita ambil satu lagi. Qala Allah Ta'ala menyatakan ayat yang berikutnya, ayat yang ke-98. Wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidah fa mustaqarrun wa mustawda'. Qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun. Dan dialah zat yang telah mewujudkan kalian dari satu jiwa, dari jiwa yang satu. Kemudian ada yang menetap, ada juga tempat untuk menyimpan. Qad fassalna al-ayat, sungguh kami telah merinci ayat-ayat kami liqaumin yafqahun, untuk orang-orang yang mau memahami. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, wallahu subhanahu walladzi ibtada'a khalqakum. Dialah Allah Ta'ala zat yang memulai penciptaan kalian, menciptakan makhluk-makhluknya. Ayuhan nas, wahai segenap manusia, min Adam alaihissalam, mulai dari Bani Adam atau mulai dari Adam alaihissalam, id khalaqahu min tin, yaitu Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah. Tsumma kuntum sulalatan wa naslan minhu, kemudian kalian adalah apa? Adalah na barakallahu fikum, keturunan dari Nabi Adam tersebut. Faja'ala lakum mustaqarran tastaqirruna fi, kemudian Allah Ta'ala jadikan untuk kalian tempat untuk menetap, yang kalian menetap di dalamnya. Wa huwa arhamun nisa, tempat menetap itu maksudnya bagaimana? Awal permulaan. Kita semula berada di mana? Di tempat yang menetap tadi itu, belum berpindah-pindah, yaitu di rahim para wanita, apa? Ibu. Mana itu? Nah, barakallahu fikum, di rahim ibu, menetap di situ. Wa huwa arhamun nisa, yaitu rahim para wanita. Semuanya kita ya, sebelum dilahirkan kita menetap di mana? Menetap di rahim ibu tadi itu. Wa mustawda'an tuhfadzuna fih, dan tempat untuk menyimpan yang kalian jadikan apa? Untuk apa? Menyimpan situ. Wa huwa aslabur rijal, yaitu na barakallahu fikum, tulang sulbi para lelaki. Qad bayyana al-hujjata wa mayyazna al-adillah, sungguh kami telah menjelaskan argumen-argumen dan juga kami telah memisahkan dalil-dalil yang ada. Maksudnya agar paham. Wa ahkamnaha, dan kami juga menjadikan itu semuanya terletak sesuai dengan apa? Kebijaksanaan. Liqaumin yafhamun, untuk kaum yang mereka paham. Mawaqi'ul hujjat wa mawadi'ul ibar, yaitu orang-orang atau kaum yang mereka paham tempat-tempat apa? Hujjah, dan juga tempat-tempat yang dijadikan pelajaran. Syahidnya di sini barakallahu fiik, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa, mengatur alam semesta sedemikian rupa, rapi, tersusun, tidak ada yang tertukar. Kemudian apa? Dalam kondisi seperti itu masih ada juga orang-orang yang mengingkari tentang keberadaan Allah Ta'ala, mengingkari tentang apa? Tunggalnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga mereka mensekutukan, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak meyakini adanya hari kebangkitan, tidak meyakini adanya hari dipertemukan, dikumpulkan semua manusia. Allahul musta'an. Padahal dengan ayat-ayat yang kita sebutkan tadi itu sangat apa? Cukup
menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya Allah Ta'ala adalah zat yang maha tunggal, sendirian, tidak perlu pembantu, tidak perlu orang-orang yang atau makhluk-makhluk yang membantunya. Nah, kemudian zat yang maha kuasa. Coba bayangkan langit yang 7, kemudian bumi yang 7, lautan, daratan seluas itu semuanya Allah Ta'ala yang mengatur. Mulai bergugurannya daun, tumbuhnya biji-bijian, terbelahnya biji-bijian, Allah Ta'ala mengatur semuanya. Enggak ada satupun dari kalangan makhluknya ikut campur di situ. Masya Allah. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.